Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang mau saya soroti kali ini bersumber dari keterangan Menteri Purbaya ya. Saya ambil dari Warta Ekonomi yang menayangkannya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli malam ya. Judulnya, Purbaya, Prabowo sebentar lagi bakal obrak-abrik Kopdes Merah Putih. Nah, ada gambar Menteri Purbaya entah dalam kesempatan ini atau tidak. Nah, beritanya begini, program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu proyek unggulan pemerintah kembali menjadi sorotan. Setelah menuai kritik terkait lokasi pembangunan di sejumlah daerah, kini muncul sinyal bahwa pelaksanaan program tersebut bakal dievaluasi besar-besaran. Sinyal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa. Ia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan Kopdes Merah Putih agar kembali sesuai dengan rancangan awal pemerintah. Menurut Purbaya, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam rencana implementasi program tersebut. Evaluasi hingga penguatan pengawasan akan terus dilakukan agar penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran. Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat, kata dia. Nah, Purbaya kemudian memberi sinyal bahwa perubahan besar terhadap program Kopdes Merah Putih kemungkinan segera dilakukan langsung atas arahan Presiden. Nah, terus yang koperasi mungkin juga sebentar lagi akan diobrak-abrik oleh Bapak Presiden, sebut Purbaya. Nah, saya komentari sedikit ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pemerintah akan mengevaluasi berbagai program strategis ya dalam konteks berita ini, terutama sekali adalah Kopdes Merah Putih. Nah, setelah kasus korupsi yang besar-besaran itu, Kopdes kembali banyak mendapat sorotan terkait dengan lokasi-lokasinya yang tidak strategis, bahkan aneh-aneh ya dalam berbagai laporan terutama di medsos ya. Dan berita media juga sudah mulai berani. Nah, ini Purbaya mengatakan pemerintah sendiri tahu dan tidak menutup mata ya atas berbagai kekurangan itu. Lalu kelemahannya akan segera diperbaiki dan diawasi dengan pengawasan yang lebih kuat ya, kata dia. Sampai situ kita menangkapnya positif ya. Nah, tetapi ini yang menarik adalah sinyal bahwa perubahan besar terhadap program Kopdes Merah Putih ini kembali akan dilakukan atas arahan Presiden dan akan diobrak-abrik oleh Bapak Presiden. Nah, ini tadi di atas juga dikatakan akan kembali kepada konsep awal. Justru di situ ya kritik kalau dalam pelaksanaan seperti korupsi, kemudian tempat yang strategis, kemudian terburu-buru, itu kan soal pelaksanaan. Tapi kalau dari para ekonom, kritiknya itu kan sejak awal justru pada konsepnya. Ini kembali ke awal yang mana ya? Karena Kopdes ini kan salah satu yang bisa dikatakan sebetulnya tidak merupakan bagian dari janji kampanye. Kemudian setelah dilantik Presiden 5 atau 6 bulan di Magelang itu waktu retreat itu ada ide untuk ini. Lalu ditindaklanjuti dengan berbagai macam konsep awalnya ya, terutama sekali yang digarisbawahi adalah pembiayaan. Waktu zaman Sri Mulyani pembiayaan hanya 16 triliun disisihkan dari APBN, tapi kesini-sini menjadi 240 triliun dalam 6 tahun, berarti 240 ya, berarti 40 triliun setahun yang langsung diambil dari dana desa. Ini belum termasuk kemungkinan pembiayaan lain. Jadi maksudnya kembali ke awal, ini awal yang mana? Ini saya kira terlalu sumir ya ini pernyataan Pak Purbaya. Kemudian yang kita garis bawahi juga akan diobrak-abrik oleh Bapak Presiden ya setelah pelaksanaan yang itu
Nah, di sini kita selalu dibingungkan ya, lo yang buat adalah pemerintah sendiri, bahkan harus diakui ini ide adalah dinyatakan sendiri oleh Presiden, kemudian setelah berjalan diobrak-abrik dikatakan oleh menterinya kembali ke konsep awal yang bagian mana, karena konsep ini berkembang ya dari waktu ke waktu. Nah, sehingga ini kita baca lagi nih, mungkin yang dimaksud awal yang bagian mana. Ia menjelaskan pemerintah sejak awal menyiapkan skema pembiayaan pembangunan Kopdes Merah Putih menggunakan dana desa. Saya sudah katakan tadi, ini perkembangannya panjang ya. Sri Mulyani kan menjabat hampir setahun ya, itu sudah disisihkan juga, tapi nilainya hanya 16 triliun. Lalu waktu itu juga sempat ada mau dibiayai oleh oleh Himbara, dan dalam kaitan itu terkait dengan konteks langsung masing-masing Kopdes. Nah, makin ke sini berubah lagi pembangunannya dilakukan oleh secara sentralisasi ya. Dari awal bahwa apakah akan dibangun oleh Kopdes sendiri berbagai hal dengan diberi dana atau dengan diberi akses untuk meminjam dengan terpusat. Nah, kemudian yang dilaksanakan terpusatkan melalui Agrinas, yang kemudian Agrinasnya sendiri mendapat pembiayaan dari Himbara, tetapi Himbara dibayar bukan oleh koperasi, tapi oleh dana desa tiap tahun dicicil 6 tahun. Jadi, nah ini dari total alokasi dana sebesar 60 triliun setiap tahun. Ini setiap tahun sekarang ya, tapi ini perlu diketahui ini sudah turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebetulnya sudah diturunkan yang 40 triliun untuk nyicil. Jadi dana desa tinggal 20 rata-rata ya. Nah, dana koperasi itu 240 triliun untuk 80.000 koperasi. Ini dari Pak Purbaya. Untuk 6 tahun saya bayar 40 triliun setiap tahun, desain awal seperti itu ujarnya. Ini juga menarik ya pernyataan pakai saya. Aku ini duit dana desa ya, bukan duit Menteri Keuangan, bukan duit Purbaya ya. Dan kalau 6 tahun kan melewati masa jabatan dia. Ini yang jelas adalah diambil dari APBN gitu loh. Dan ini kita juga tidak tahu bagaimana perbahasannya di DPR ya, dari 60 triliun 40-nya untuk bayar. Jadi, dan ini bukan di awal, ini bukan konsep awal, konsep setelah berbagai opsi dipikirkan. Jadi tetapi maksudnya awal kembali ke sini nih maksudnya ya. Namun di tengah pelaksanaan program, Purbaya mengaku menemukan adanya pihak-pihak yang membuat kebijakan tambahan di luar konsep awal yang telah disusun. Sekali lagi buat ekonom seperti saya, konsep awal yang mana ya? Desainnya seperti apa? Karena mengalami beberapa kali perubahan. Lalu kreativitas ya wajar. Itu artinya kritik pertama adalah pada konsep atau lebih gampangnya desain kebijakan. Nah, jadi nanti di bawahnya itu ada ada SOP, ada acuan segala macam. Nah, kalau itu tidak jelas atau kurang jelas, ya di sini dikatakan timbul kreativitas, oper kreatif. Nah, pengertiannya oper kreatif di sini di bagian mananya ya, kalau itu ternyata desentralisasinya sebagaimana kita sudah pernah tahu ya, akan mengimpor mobil yaitu dari India gitu itu misalnya. Itu kan ya bukan dilakukan oper kreatif oleh Kopdes, tapi oleh Agrinas. Nah, seberapa Agrinas diberi wewenang untuk melakukan konsep-konsepnya? Ini kan kita tidak tahu persis ya, sehingga oper kreatif di sini pengertiannya apa? Nah, ini yang penting itu ada beberapa orang yang oper kreatif, bikin ini, bikin itu. Nah, ini mungkin dimaksud salah satu itu nggak pernah diketahui Bapak Presiden, paling nggak saya. Jadi dia Menteri Keuangan juga nggak tahu. Itu akan dikendalikan ungkap Purbaya. Ini sebuah pernyataan yang positif ya dalam pengertian akan membenahi Kopdes. Tapi nanti kejadian seperti MBG itu ya kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi yang sedemikian rupa, oleh cara menjalankan MBG, dan yang penting konsep MBG-nya itu seperti apa lalu diperbaiki ketika banyak ketahuan korupsi. Itu kan dampak kerusakannya sudah cukup besar. Dampak kerusakan MBG terutama sekali kan pada APBN, akibatnya kekurangan alokasi untuk hal-hal lain, salah satunya transfer ke daerah. Transfer ke daerah menimbulkan masalah-masalah lagi mungkin untuk daerah-daerah yang masih cukup kaya, tidak
tidak begitu masalah, tapi daerah-daerah yang banyak lebih dari 60-70% bergantung kepada pemerintah pusat, ya dampaknya panjang ya, sampai sekarang sudah mulai. Nah, ini Kopdes sudah dijalanin, sudah sekian puluh ribu, 30 atau 40 ribu bangunan, dan itu dilaksanakan oleh Agrinas. Belum juga kita tahu auditnya apakah pembangunan itu sesuai gitu. Sesuainya sesuai dengan apa juga, kan harus ada acuannya. Nah, jadi saya kira ini menarik ya, bahwa kembali membuktikan banyak program yang besar itu justru konsepnya kurang jelas. Mungkin maunya, maksudnya, harapannya Pak Presiden bagus, tapi ketika diturunkan dalam, ini belum pelaksanaan loh ya, baru konsep. Karena dengan program sebesar itu, pengertiannya desain itu ya ada apa namanya, tujuan-tujuannya, ada indikatornya, ada timeline kerjanya, ada cara mengevaluasinya dari waktu ke waktu, ya kan? Tidak hanya menunggu selesai baru dievaluasi atau menunggu dikritik baru dievaluasi. Jadi sistem desain itu sendiri sudah menciptakan sistem evaluasi sebenarnya mestinya, karena ini duit besar. Dan jangan lupa bagaimana cara mengawasi dan memeriksanya. Nah, ini baru mau ini. Jadi kesannya jadi malah begini, ini sebagai komentar penutup, timbul apa namanya, wah langkah positif ya, tanda petik, menjadi pahlawan memperbaiki kondisi. Lo yang buat kondisi itu adalah kebijakan itu sendiri. Jadi ya saya kira hal-hal seperti ini mesti ditinjau secara sangat serius ya, karena dampak Kopdes, dampak MBG itu jelas kepada APBN, dan reputasi APBN berdampak pada penilaian-penilaian lembaga internasional, dan yang penting penilaian terhadap tata kelola kepada kondisi keuangan, sehingga iklim investasi atau pemerintah juga terpaksa berutang lebih banyak, dan itu pun harus dengan biaya tinggi akibat dianggap belanjanya tidak prudent ya, tidak hati-hati. Dan ini kan sebetulnya sebuah pengakuan. Apa kita mau uji coba terus suatu kebijakan yang berasal dari harapan Pak Presiden langsung ditindaklanjuti tanpa persiapan, tanpa konsep, yang kemudian memakai dana fiskal, dana APBN atau sumber daya lainnya, lalu ketika terjadi kesalahan kemudian buat ini akan diperbaiki, dievaluasi, dan suasananya seolah-olah pemerintah atau menteri atau siapakah tanda petik menjadi pahlawan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Ini kan jadi sesuatu yang saya kira cukup rawan ya buat pengelolaan negara, khususnya keuangan negara.